Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video yang menarik yang sudah saya rangkum, dan saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua, dan semoga video-video yang saya tampilkan di channel ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, kalian bisa mendapatkan link pembelian itu di kolom komentar. Saya akan sematkan linknya teman-teman. Ada gratis ongkos kirim, ada juga voucher-voucher yang menarik. Ya, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu, dan let's do this. Let's go guys. Saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara, bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi, walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang. Ya, Pak Prabowo benar-benar menegaskan betul ya bahwa ya wakil presiden yang tidak dihargai oleh sebagian kalangan ini, sebagian elit-elit partai politik, itu adalah seorang yang dipilihnya secara sadar. Seorang yang dipilihnya secara sadar benar-benar bahwa Gibran ini mempunyai potensi yang akan mewakili generasi muda. Wakilnya ini akan lebih cekatan. Dan kemudian dia menyadari betul dan menegaskan kepada mereka yang membenci Gibran hari ini bahwa Gibran itu menjadi wakil presidennya itu adalah salah satu wujud mandat rakyat Indonesia yang memilih dan berharap Prabowo Gibran ini adalah satu paket dan tidak bisa kalian pisahkan, akan membawa Indonesia semakin maju. Tapi ada beberapa ya, ada banyak yang tidak mau mengakui Gibran sebagai wakil presiden Indonesia. Itu saya juga harus bingung harus ditindak seperti apa orang-orang seperti mereka ya. Bahkan di DPR saja, oh, aku nggak habis pikir teman-teman itu ya. Satu lagi ya. Kapan lu pindah negara, Ferdi Nuril? Kan lu sendiri yang bilang kalau Bapak Prabowo menang pemilu, lu mau pindah negara. Ayo buktikan. Buktikan omonganmu ya. Ya pasti nggak bakal, nggak mungkin ya. Itu kan cuma omong-omong, cuma bacot doang teman-teman. Sama kayak junjungannya Pak Amin Rais ya. Menebar janji-janji, tapi ya janjinya cuma sekedar omong-omong. Makanya orang-orang seperti mereka jangan pernah percaya teman-teman. Jangan pernah percaya mereka akan ada di pemerintahan. Pasti hanya janji manis ya. Mantan Danjen Kopassus ditantang, tak terima Gibran dihujat. Sosok ini tantang ex Danjen Kopassus bertemu. Mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, saya mau jumpa dengan Anda. Berani nggak jumpa dengan saya? Ayo. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya ngeliatnya sih, Pak. Nggak pantas. Malu kami, nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Jadi saya minta kepada Anda, mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, Anda belum level dengan Pak Prabowo dan dengan Gibran. Jangan bawa saya terus. Kalau Anda nggak mau dipimpin oleh Gibran, silakan. Jangan di Indonesia Anda. Emang Indonesia ini milik kamu. Saya perhatiin mulai dari dulu, naik ke mobil, wah pidato, ternyata kalah juga jagoanmu ya. Saya mau jumpa dengan Anda. Berani nggak jumpa dengan saya? Ayo. Hanya modal mantan Danjen Kopassus. Ditantang teman-teman. Ya, mereka tuh ya kalian boleh nggak suka dengan seseorang, tapi kalau dia sudah terpilih dan sudah lolos dalam pesta demokrasi dan sudah dipilih rakyat dan menang, kalian suka nggak suka, kalian harus bisa menerima bahwa dia itu adalah wakil presiden yang sah, yang sudah
dinobatkan ya, sudah diresmikan ya. Presiden dan wakil presiden yang terpilih, kalian suka dan tidak suka, kalian dukung atau tidak dukung dalam pemilu kemarin, kalian harus menerima ya. Uang legowo. Jangan mentang-mentang Gibran anak muda, apalagi anak Jokowi, yang kalian merasa tersakiti dengan banyaknya masyarakat yang lebih cinta Jokowi daripada kalian. Ya karena ya kita semua suka yang baik tentunya teman-teman ya. Ya, mereka nggak mau menerima wakil presiden hari ini. Mau jadi apa negara kalau misalnya ya, kalau misalnya ketika orang yang mereka nggak dukung jadi presiden, mereka nggak mau. Kalau seperti itu, kalian pindah aja negara, bukan tinggal di Indonesia. Cabut semua hak-hak kewarganegaraan mereka ya. Nggak habis pikir cara orang-orang ini sampai hari ini masih terus ya. Ya, tapi Mas Gibran di dalam kesempatan dia memberikan pidato, dia selalu mengatakan bahwa kalau ada orang yang fitnah, kalau ada orang yang mencela, gak usah diladenin, apalagi di sosial media, gak usah dipedulikan. Tapi iya, itu Mas Gibran. Tapi pendukung Gibran ini yang seperti abang ini ya, sampai emosi ya, karena sepersegitunya mereka kepada Mas Gibran dan Pak Prabowo hari ini. Kasus penangkapan Zulkarnaen Apriliantoni alias Tony Tomang, sosok di balik ribuan situs judi online yang meraup keuntungan miliaran rupiah, bikin publik terkejut. Apalagi, ternyata dia terdaftar sebagai koordinator konten dan media sosial untuk tim pemenangan Pilkada PDIP, khususnya untuk mendukung Pramono Rano. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ada dana dari aktivitas ilegal ini yang ikut mengalir ke pencalonan mereka di Jakarta? Jelas, warga Jakarta harus waspada. Pemimpin yang punya integritas itu yang jauh dari pengaruh uang kotor atau aktivitas melanggar hukum. Pemilu bukan cuma soal pilih pemimpin, tapi juga soal menjaga masa depan Jakarta tetap bersih dan bebas dari jaringan bisnis gelap. Bayangkan dampaknya kalau dana dari aktivitas haram ini sampai masuk ke politik ibu kota. Jakarta bisa jadi kota yang dikuasai perjudian dan kegiatan ilegal. Warga Jakarta mesti pintar memilih dan pilih kandidat. Ya, semoga semakin hari kita semakin paham dengan berita-berita yang beredar ya. Aduh, judul. Bukan hanya 1, 2, tapi sudah banyak. Apakah di sana sudah menjadi sarang, teman-teman ya? Sarang pelaku kejahatan menimbun kekayaan mereka. Wow. Saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, pemimpin hari ini sudah ganti warna ya. Pemimpin hari ini sudah Pak Prabowo Subianto tidak dari merah. Bagaimana kalau habis gitu teman-teman. Sinyal keberpihakan Jokowi dalam Pilkada 2024. PDIP menilai bahwa mantan presiden turun kelas, katanya. Inilah definisi menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Mereka lupa bahwa Megawati adalah mantan presiden juga. Jika sekelas Pak Jokowi yang baru saja berakhir masa jabatannya disebut turun kelas, apakah yang sudah puluhan tahun habis turun masa TK. jabatan? Sinyal Pokoknya Cacat moral. tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Maka sekarang turunkan dulu, makzulkan dulu. Setelah itu tangkap, adili, dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi. Karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Pokoknya tidak layak Gibran itu. Mau ngomong apa teman-teman ya? Yang setuju Pak Prabowo mengaktifkan mode senyap. Jemput paksa. Mana jempolnya? Itu bukan saya yang katakan. Saya baca komentar netizen. Coba ini kok kita tiba-tiba langsung dalam hati. Ayolah pemerintah, aktifkan mode senyap, tangkap secara diam-diam. Seperti itu komentar netizen, bukan saya teman-teman. Karena ini kutu air ini ya, ini landak hutan ini dari zaman Pak Jokowi sampai hari ini nggak pernah diam. Itu sampai urat lehernya kalian hampir putus teman-teman ya. Bagus putus sampai leher. sorry, nggak boleh seperti itu, nggak boleh.
Jangan emosi ya. Mungkin Rizal Fadilah yang pengen jadi wakil presiden. Yang setuju mode senyap, mana jempolnya? Mode senyap katanya, disenyapkan saja dia. Gibran, wakil presiden baik. Kalau ngomong kok enak banget sih, sabar Mas Gibran. Terus yang lagi ngomong kapasitasnya apa ya? Nggak tahu kapasitasnya apa nih, Bagong ini ya. Mas Gibran menjadi wakil presiden karena dipilih rakyat dengan sah. Pak Purnomo ki logowen. Ya, semua ada yang kode-kode Pak Purnomo karena banyak yang menganggap Bapak ini gila ya teman-teman ya. Gibran pilihan Pak Presiden bukan pilihanmu. Masuk KTP angin. Nggak ikut konten sakit hati mau ngomen dihapus oleh TikTok. Jangan-jangan bah TikTok juga milik Abah Anis. Kalau Bapak bagus kenapa nggak nyalon wakil pemilu? Saya tetap dukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya. Ini orang ini ya teman-teman ya. Ini aku kalau ketemu dia di jalan ini, aku ajak makan mie bakso teman-teman ya. Terus sambelnya aku taruh 20 leper. Biar mencret. Aduh teman-teman ya. Ini sesuatu ini dia memang. Aduh, mungkin manusia yang paling menjengkelkan di muka bumi dia ini. Nggak habis-habis menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Cuman kenapa dia selalu dibiarkan seperti ini ya? Manusia. Aduh. Sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu Sedih. menjelek-jelekan pemimpin. Ya, Pak Prabowo pun sedih karena tradisi di Indonesia hari ini sudah terlalu terbiasa menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan Caci apa-apa. Cari kesalahan. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Yes. Itu nggak mungkin diterima oleh anak abah yang demo-demo tadi. Saya sempat terfikir ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang seperti itu benar-benar membenci keluarga Pak Jokowi? Saya pikir mereka itu sakit hati. Itu mungkin pentolan-pentolan FPI, HTI, yang karena kegiatan mereka, ormas mereka sudah dilarang oleh pemerintah. Ya karena ya, seperti itu loh mereka teman-teman. Udah tidak ada rasa kemanusiaan lagi sepertinya. Sudah tidak ada rasa mengasihi orang lain. Dalam hatinya itu cuma ada kebencian ya. Mode gelap mereka memang ya. Sampai-sampai kita itu benar-benar, ya mungkin Pak Jokowi dan keluarganya sudah terbiasa seperti itu. Tapi kita hampir setiap hari melihat mereka itu geram setengah mati. Seperti, kenapa mereka nggak ditangkap ya? Kenapa mereka bebas-bebas saja menghina presiden, wakil presiden, dan seperti itu. Kita juga nggak ada hak untuk melaporkan mereka ke polisi, teman-teman ya. Karena bukan kita. Seharusnya itu Pak Jokowi dan keluarganya yang harus melaporkan mereka kepada polisi. Tapi ya orang seperti Pak Jokowi dan keluarganya Mas Gibran itu nggak pernah mau menanggapi hal seperti itu. Makanya kenapa mereka selalu banjir cinta dan simpati dari masyarakat Indonesia. Karena mereka sekalipun disolimi, sekalipun difitnah, dikhianati, dikata-katai, itu mereka diam saja. Tapi ya itulah teman-teman ya. Diam bukan berarti kalah. Pasti pembelaan dari Yang Maha Kuasa akan dapat terwujudkan dengan kalian bisa melihat hari ini Pak Jokowi dan keluarganya seperti apa. Itu dimuliakan kan. Makin hari karir politik Pak Jokowi dan anak-anaknya itu benar-benar gemilang. Karena ya seperti itulah, semakin mereka diserang, semakin mereka ditekan, semakin mereka keluar murni ya teman-teman ya. Seperti emas itu kalau semakin dibakar, semakin dilebur, semakin murni teman-teman. Oke ya teman-teman semua, biarlah mereka keluar-keluar seperti anjing di jalanan yang seperti kelaparan tidak mendapatkan perhatian dari siapapun. Biarkan mereka seperti itu. Nanti juga mereka ya akan capek sendiri teman-teman. Kalau bohirnya sudah kalah ya. Orang yang membayar mereka sudah kalah. Oke teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi tambahan dari berita kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan teman-teman semua. Ya, dan juga kalian semua yang mau beli kaos seperti yang saya pakai ini dalam pembuatan konten, kalian bisa mendapatkan link pembeliannya di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.